Suara Wong Desa. Misalnya, ada penyanyi dangdut namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habaib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan kau punya mulut Rhoma. Jangan kalau kamu benci Habaib, jangan terus kamu supaya menfitnah Habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak peduli walaupun asalnya murid. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yuti, masih di channel Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, ya walaupun sumbang, nggak jelas, kadang belepotan, kadang kecetot, tapi ya itulah gitu lah. Yang penting saya ikut andil, ikut menyumbangkan pikiran, menyumbangkan suara di perjutupan Indonesia. Para sedulur, barusan tadi kita mendengar ya, itu ceramah apa marah-marah itu. Jadi kita susah membedakan antara ceramah apa marah-marahan gitu. Seorang Habib bernama Habib Bahar mengkritik habis-habisan Rhoma Irama. Saya menyimak ya podcastnya Bang Haji Rhoma Irama di channel beliau, di channel Bisikan Roma. Beliau mengundang beberapa ahli, beberapa ulama membahas tentang Ba'alawi, membahas tentang Habib. Saya menyimak betul, tidak ada istilahnya Bang Haji Rhoma Irama itu memfitnah Ba'alawi, memfitnah Habib. Kalau memang benci dengan Habib, jangan memfitnah seperti tuduhan Habib Bahar itu. Tidak ada ya. Justru Bang Haji Rhoma Irama itu mengajak kita, walaupun gitu ya, seandainya terbukti benar Habib itu tidak bersambung dengan Rasulullah, Habib itu terputus dzurriyyahnya dengan Rasulullah, kita tetap mencintai Habib, kita tetap mencintai ilmunya ya, bukan keturunannya. Kita tetap hormat dengan Habib. Ini pesan Bang Haji. Jadi nggak ada upaya yang pecah belah, itu nggak ada ya. Ya tahu sendiri ya Bahar begitu. Coba tadi kita simak juga cara dia bertanya dengan Pak Ustadz yang ada di depannya. Kan songong gitu, nggak ada hormat-hormatnya sama Pak Ustadz. Ya, jadi sekali lagi Bang Haji Rhoma Irama tidak seperti itu. Tidak seperti yang dituduhkan Bahar itu, tidak ya. Jangan-jangan saya curiga beliau tidak mendengarkan secara detail. Jangan-jangan dia hanya mendengarkan dari cerita-cerita muhibinnya, cerita-cerita santrinya, atau mungkin dengar dari orang-orang gitu loh. Seandainya dia mendengar langsung, kalau dia mendengarnya pakai hati, saya yakin paham gitu loh. Tapi kalau dia mendengarnya sudah dengan hati yang penuh dengan kebencian, dia merasa dia paling benar, ya ucapan orang yang benar pun menjadi salah kan gitu. Ya sekali lagi saya ini gumun gitu. Gumun tuh heran. Seorang Bahar ceramahnya begitu, yang datang tuh banyak ya, penuh gitu. Ya memang semua itu selera, semua itu ya cocoknya di hati siapa. Tapi kok ya gitu loh.
ceramah begitu tuh apa manfaatnya gitu. Isinya cuman panas, keras, nggak ada adem-ademnya, nggak ada apa ya membimbing kita untuk menjadi orang benar tuh nggak ada, ya nggak ada. Bukan pernah dulu yang mengajak yang punya samurai, siapa samurai yang punya kulok, siapa kulok, mengajak perang katanya. Masya Allah, ini bagaimana orang begini nih ya. Sekali lagi bahwa Bang Haji Romai Rama tidak ada niatan untuk benci dengan Habib, menjelek-jelekan Habib, tidak ada. Bang Haji Romai Rama ini ikut menyikapi, ikut apa ya, urun rembuk membahas tentang kisruhnya Pak Alawi ini, tentang perungkatnya Pak Alawi ini. Kenapa kok sampai terjadi kerungkatnya Pak Alawi? Kenapa kok sampai terjadi orang ragu dengan para habaib? Ya tingkah dari Bahar ini gitu loh. Gara-gara Bahar selalu ngomong yang ceplas-ceplos enaknya, menghina presiden, ya, melecehkan presiden, sampai sekarang Rhoma Irama disenggol. Ya ini kita jadi ragu gitu loh. Apa ya tenan gitu, apa ya benar cucu Nabi kok seperti ini kelakuannya. Mau ceramah kok gak ada enak-enaknya. Saya mengikuti pengajiannya Gus Baha ya. Gus Baha adalah salah satu ulama idola saya. Bila bercerita orang tuanya itu waktu ngajar dulu di pesantren, dia mau masuk ke pondokan atau ke kotaan ya namanya, pondokan itu peruangan lah ya. Itu dia melihat santri-santrinya itu lagi bercanda, ketawa-ketawa gitu. Dia nggak jadi masuk loh. Dia tahan dulu. Kenapa? Karena santri yang sedang bercanda, santri yang sedang happy-happy, ketawa-ketawa itu sangat mahal zaman dulu ya. Karena ada yang telat kiriman, ada yang beras habis, ada yang apa, itu kan sebuah penderitaan. Tapi mereka bisa tertawa, mereka bisa tersenyum. Itu sang Ustadz ini malah berhenti, biarkan mereka bahagia dulu, biarkan mereka tertawa dulu, baru dia masuk ngajar. Bahkan mengatakan kepada anak-anaknya, kalau mengajar itu ya santai saja gitu loh, guyon saja, nggak usah terlalu serius. Karena apa? Orang ngaji, yang datang ngaji itu orang-orang banyak yang bermasalah Pak. Kita menghadiri tabligh akbar kan banyak orang. Itu orang di situ tuh macam-macam orang Pak. Ada yang menanggung apa namanya banyak cicilan, ada yang lagi budak di rumah. Dia datang ke tempat pengajian ingin mendapat pencerahan, mendapat ilmu, mendapat kedamaian hati gitu. Nah, kita datang terus yang ceramah kayak Bahar. Kamu gak semakin puanas pingin jotosi wong. Aduh, nggak habis pikir saya katakan. Kembali ke Pak Haji Romai Rama ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dituduhkan Bahar itu tidak benar. Saya menyimak kok. Ya silakan Anda ikuti ya channelnya Bang Haji di Bisikan Roma ya. Ketika dia mengundang Kiai Kempul, terus mengundang ustadz-ustadz yang lain. Coba, tidak ada kata kebencian di situ. Bahkan beliau mengajak kita semua, walaupun ya, seandainya nanti para habaib ini terbukti gitu ya, terputus jalurnya atau rentetan rantainya ke Rasulullah ya, ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kita tetap kok mencintai para habib ya. Kita mencintai keilmuannya, karena mereka tuh orang-orang yang berilmu gitu loh. Ya kita ingatlah dulu ya dalam sejarah Indonesia, puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya, kita ustadz-ustadz pribumi dengan para habaib ya, itu damai, tidak ada permasalahan, nggak ada gitu. Ada
yang ustadz dari Nusantara, dari Indonesia ngaji dengan baik, begitu pula sebaliknya, saling sharing, saling menyebarkan agama bareng-bareng, enak, itu rukun. Tapi ketika muncul yang namanya bahar ini, usah paling pecetot jadinya. Awal keretakan, awal rungkatnya Pak Alawi itu ya sekali lagi bahar. Sudah nggak usah ditawar-tawar lagi, dia gitu loh. Nah, dari dia inilah, dari ucapan-ucapan bahar inilah kemudian banyak orang-orang yang sakit hati. Itu loh. Dia mengatakan bahwa Wali Songo sudah tidak ada keturunannya, sudah putus, hanya ada keturunan dari seorang wanita. Nah, itu kan membuat orang yang mengeklaim dirinya sebagai keturunan Wali Songo kan tersinggung gitu. Macam-macam perkataannya, bahkan tingkahnya pun ya. Dia mengajarkan santrinya ya, cara cium tangan yang baik itu gitu, yang cium tangan, cium dada, terus cium kaki. Videonya ada. Di media sosial ada. Padahal murid-muridnya itu belum tentu di rumah mau cium kaki ibunya. Tapi ketika di depan bahar, dia mau. Kenapa? Karena ya doktrin itu tadi, bahwa beliau adalah cucu Rasul, cucu Nabi. Kalau ingin masuk surga ya harus begitu, harus hormat kepada dia. Kalau enggak nanti neraka. Ya namanya anak kecil kan takut. Percaya. Cium tangan, cium dada, cium kaki sampean. Ini ajaran apa gitu. Terus saya melihat lagi ada video, ada seorang habib lewat jalan di depan santri. Bekas telapak kakinya itu bikin rebutan diciumin. Ada juga yang seorang habib lagi duduk, itu dia bangun, bekas pantat yang diduduki kursi itu bikin rebutan diciumi. Ya karena doktrin itu, bahwa ketika anda ini, santri-santri ini ingin masuk surga, muhibin ini, ya harus taklim, harus ikut, harus ya pokoknya ngalah berkah lah, berkahnya dari para habaib. Kalau nggak ada yang mengarahkan begitu, nggak mungkin anak-anak itu, santri-santri kecil-kecil itu melakukan itu. Nggak mungkin, nggak tahu mereka kalau nggak ada yang mengarahkan. Ya, sekali lagi nggak mungkin anak-anak itu mau melakukan itu kalau nggak diarahkan atau contoh ada yang seperti itu. Kalau ada yang makan durian apa itu ya, bekas yang dilamot kayak Habib dilamot sama kayak santri-santrinya bikin rebutan. Ini kan doktrin gitu loh. Memang sudah ditanamkan seperti itu di otak-otak anak-anak itu gitu. Kok bahar menyangkal itu? Video ada videonya itu banyak gitu. Seandainya memang Anda tidak setuju dengan Bang Haji Roma Irama, tabayun ya, datang ke podcast Bang Haji, itu terbuka siapa aja boleh kok. Anda bicara sebelum live ya, Anda bicara dulu, membahas dulu, atau Anda undang Bang Haji Roma Irama, atau Anda datang ke tempat Bang Haji Roma Irama, kan bisa. Nggak harus melotot di podium begitu. Kok ya sekali lagi saya kebingung ya, kok banyak yang suka, bahkan tepuk tangan. Yang terakhir tadi kan tepuk tangan itu di videonya itu, pada Masya Allah. Di situ jelas ya, Bang Haji itu cerita tentang kisahnya dulu waktu Bang Haji masih muda, masih umur 20-an lebih gitu ya, pernah mengalami kejadian seperti itu. Ada seorang habib yang bercerita seperti itu, bahwa anak seorang habib walaupun bermaksiat, walaupun pendosa, itu ada jatah masuk surga. Kemudian Bang Haji dapat urutan ceramah yang kedua. Bang Haji menolak itu di dalam ceramah Bang Haji, pidatonya Bang Haji. Kemudian setelah itu Bang Haji dipanggil oleh
Habib yang di kampung situ. Habib di kampung situ mengatakan apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama itu betul, tapi tolong jangan diulangi lagi loh. Itu kan Habib yang kedua ini juga mengiyakan juga kan. Ini Bang Haji cerita fakta kisah nyata gitu loh, bukan ngarang atau berandai-andai atau dia baca buku, bukan. Bang Haji cerita kisahnya gitu loh. Kok dikatakan fitnah bagaimana? Ya kalau sekarang aja Bang Haji umurnya sudah 70, berarti kan Habib yang ceramah dulu tuh ya kemungkinan udah mati kan gitu loh. Kebaharan nantang suruh ke sini Habib siapa namanya. Alah. Cara menyelesaikan masalah tuh nggak begitu. Ada Habib yang salam silakan dia datangin mau dihajar di hadapan Roma Irama. Ini kok niatnya tuh mau menyelesaikan masalah, mau pendung-pendungan gitu. Aduh. Dasar ya. Subhanallah ya. Saya yang gumun tuh ya malah jamaahnya gitu. Kok yang ngundang Habib Bahar kok masih banyak gitu. Dan yang datang tuh penuh eranya itu loh. Ini orang-orangnya bagaimana itu? Apanya yang mau diambil dari ceramahnya Bahar itu apa gitu? Bahar tuh karena dijuluki macan podium, jadi dia tuh selalu setiap tampil pingin kayak macan gitu loh. Itu ciri khas. Nah orang ceramah kok mengejar ciri khas itu loh. Orang ceramah itu kan menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat agar masyarakat rukun, menyampaikan ajaran-ajaran, ya, menyampaikan kedamaian. Ini enggak. Mempertahankan gelarnya sebagai macan podium, harus teriak, harus marah, harus berantem, harus alah. Subhanallah. Aduh. Melucu kadang orang Indonesia itu. Ya gak masuk akal tuh kadang banyak yang suka gitu. Ya memang selera manusia itu memang berbeda-beda, tapi kok yo nemen-nemen gitu loh. Oke, para sedulur, waktunya sudah panjang. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Ya, sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.